Saat libur lebaran kemarin kita menyaksikan atau kita melihat banyak sekali sentimen negatif bermunculan ya. Yang pertama kita melihat adanya eskalasi perang Iran ke Israel. Kemudian yang kedua rilisnya inflasi Amerika yang ternyata masih tinggi dan ini membuat dolar Amerika menguat. Rupiah melemah ya, akhirnya di perdagangan satu minggu terakhir kemarin rupiah ambles atau anjlok sampai di level 16.200 rupiah per satu dolarnya. Dengan masifnya sentimen negatif seperti ini ya pastinya market turun ya. Market turun, saham-saham semua pada turun dan saya yakin saham-saham di portofolio kita pun juga turun dan membuat kinerja portofolio kita turun. Nah, dari kejadian seperti ini mulai muncul banyak pertanyaan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya cut loss dulu, nyimpan cashnya dulu sambil nanti melihat jika ada tanda-tanda rebound masuk lagi untuk serok di bawah mungkin? Atau hold saja? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai strateginya ya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa yang harus kita lakukan di saat kondisi market merah seperti ini, teman-teman harus download e-booknya dulu ya, karena sebenarnya materi yang saya sampaikan ini sudah ada di e-book watchlistnya ya, di e-book tersebut. E-book tersebut selain berisi watchlist saham-saham under value, ada juga pengenalan mengenai mindset investasi. Nah, maka pastikan teman-teman juga membaca e-book tersebut. E-book tersebut bisa di-download secara gratis ya, linknya di bawah ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, saat video ini diambil, IHSG di perdagangan atau ditutup di level 7096, yang artinya ini sudah turun sekitar 5% dari level tertingginya di bulan Maret kemarin ya. Jadi dalam satu bulan IHSG turun 5%. Kalau IHSG turun 5%, artinya saham-saham di dalamnya itu turunnya lebih dari itu. Ya, bisa dibilang IHSG saat ini masih ditahan oleh emiten-emitennya Pak Prayogo Pangestu ya, seperti Brand, kemudian TPIA dan lainnya. Tapi selain saham-sahamnya Pak PP, rata-rata pada turun. Kita ambilkan saja contoh saham BBRI ya, salah satu saham penopang IHSG yang dimana saat video ini diambil harga saham BBRI ditutup di level 5.275 atau sudah turun 18% dari level tertingginya di bulan Maret lalu. Jadi dalam satu bulan BBRI turun 18%. Katakanlah kita ambil saham yang lainnya lagi ya, yang di mana sektor ini juga terkena sentimen negatif yaitu properti. Anggap saja salah satu blue chipnya properti yaitu BSD. Di mana BSD ini pun juga turun sekitar 18% dalam satu bulan ya. Jadi level di bulan Maret sampai bulan April ini ya saat ini ditutup di level 870 ya. Jadi sudah menyentuh angka 8 yang tadinya selalu di atas 1000. Nah, dengan contoh dua saham tadi yang turun cukup signifikan ya, di mana saham-saham tersebut bisa dikatakan saham blue chip ya, yang market cap-nya besar, pemimpin di sektor tersebut. Nah, saham-saham yang lainnya pun yang lebih kecil pastinya turunnya lebih dalam. Ada yang mungkin turun sampai 25%, bahkan sampai 30%. Nah, biasanya dari sini kita mulai bingung kan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan. Sebelum saya menjawab mengenai strategi portofolionya, saya akan kembali dulu ke basicnya ya, alias back to basic dulu. Mindsetnya dulu harus benar dulu sebelum kita masuk ke portofolio atau ke sahamnya. Yang pertama yang harus kita pastikan adalah kita menggunakan dana dingin dulu, alias dana yang tidak terpakai untuk kebutuhan jangka pendek. Jadi jangan sampai teman-teman masuk di saham itu memakai dana untuk sekolah anak Anda ya. Kebetulan bulan Juni nanti ya, Juni-Juli nanti akan masuk tahun ajaran baru. Nah, Anda sudah persiapkan itu belum nih untuk biaya sekolah anak Anda? Atau jangan-jangan Anda menggunakan dana untuk persiapan nikah di tahun depan, tahun 2025 nanti? Nah, kalau misalkan Anda masih memakai dana-dana panas seperti itu, dana-dana kebutuhan jangka pendek seperti itu, maka saya sarankan untuk cut loss sekarang juga. Ya, nggak usah nunggu market, sekarang langsung cut loss. Setelah di cut loss, uangnya disimpan di depositoin aja. Ya, jadi nggak usah pikirin nanti market rebound atau market seperti apa, nggak usah dipikirin. Cut loss sekarang juga, simpan duitnya di deposito. Dan relakan nanti ketika misalkan beberapa bulan ke depan market akan rebound, itu relakan saja.
Jadi sekali lagi ya, yang pertama pastikan Anda pakai dana dingin, dana yang tidak dipakai untuk kebutuhan jangka pendek. Kalau bisa ya dana dingin ini untuk 3 tahun ke depan memang nggak akan dipakai dulu. Kemudian yang kedua, ya anggap saja kita memang sudah pakai dana dingin, maka kita bisa lanjutkan pembicaraan kita. Nah, kita sudah pakai dana dingin, oke, sudah bagus. Sekarang pertanyaannya, dengan koreksi market seperti ini, kita masih panik atau tidak? Misalkan nih, kita pegang saham BBRI di 6.200 ya. Jadi kita memang baru mulai investasi saham, baru beli saham BBRI di bulan Maret lalu. Kita belinya di 6.200 karena kan pikiran kita kalau BBRI jangka panjang itu bagus gitu kan. Jadi setiap bulan pokoknya beli aja terus gitu kan. Nah, kita beli di 6.200, sekarang minus 15%. Artinya, dengan kondisi kita pegang BBRI minus 15%, kita panik nggak? Atau saham yang kedua yang saya contohkan tadi, misalkan BSD. Anggap saja kita beli BSD di harga 1.200. Kalau kita punya saham BSD di harga 1.200, artinya saat ini kita sudah minus 30%. Nah, dengan minus 30% di saham BSD, kita panik nggak? Dan kita bingung nggak kira-kira ini saham mau diapain? Apakah masih di hold atau di cut loss saja? Kita bingung dengan prospek bisnis ke depannya. Kita kira-kira bingung nggak nih? Kalau misalkan kita masih bingung dengan kondisi kita punya saham yang sedang koreksi ya, atau nyangkut seperti ini dan kita panik, maka saran saya adalah kurangi alokasi tabungan kita di saham. Kalau misalkan kita masih panik dengan koreksi seperti ini, berarti kita masih pemula. Jadi harus diakui kita masih pemula. Apa sih ciri-ciri pemula itu? Ciri-ciri pemula adalah ketika dia bingung atau kita bingung, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan saat market koreksi. Ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sering ditanyakan oleh pemula. BSD nyangkut 30%. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Mas Eros? Apakah masih layak di hold atau lebih baik cut loss saja? Dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah pertanyaan-pertanyaan seorang pemula. Dan memang harus kita akui kalau kita masih seperti itu berarti kita masih pemula. Jika memang kita masih pemula seperti itu, saya sarankan kurangi alokasi sahamnya. Maksimal 40% saja dana tabungan kita yang kita masukkan ke saham. 60%-nya belikan instrumen yang lebih aman seperti ORI, Sukuk, atau reksadana pendapatan tetap yang basisnya adalah surat utang negara. 40% ini bisa kita tambahkan alokasinya atau porsinya ketika kita sudah mulai nggak panikan ya, ketika kita sudah mulai terbiasa dengan yang namanya market koreksi. Karena saya katakan ya, market koreksi saat ini itu tidak lebih parah dibandingkan COVID 2020 lalu. COVID 2020 lalu dalam 1 bulan IHSG turun sampai 39%. Dan itu membuat portofolio saya itu turun sampai 50%. Jadi bukan hanya satu saham saja, tapi kinerja portofolio saya turun 50% saat itu. Nah, ini baru koreksi ya. Koreksi kalau menurut saya seperti tahun 2018 lalu saat terjadinya perang dagang antara Amerika dan China. Ini kondisinya kurang lebih seperti sekarang. Nah, jadi sekali lagi yang kedua ini juga penting. Jika kita masih panikan, maka alokasikan dana sedikit dulu di saham, maksimal 40% saja dan 60%-nya belikan instrumen yang lebih safe. Oke, masuk ke bagian ketiga. Jadi kalau misalkan kita sudah pakai dana dingin, kemudian alokasi di sahamnya sudah cukup membuat kita nyaman, membuat kita tenang, tidak membuat kita panik, nah baru kita masuk ke strategi sahamnya ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke kondisi, kita bicara lagi mengenai kondisi market saat ini, di mana market sekarang semua turun. Hampir semua sektor turun, ya kecuali komoditas. Jadi kalau misalkan kalian nih tidak pegang saham komoditas, tidak pegang saham batu bara atau saham emas dan lainnya, alias teman-teman pegangnya adalah finance, kemudian otomotif, kemudian properti, sudah dipastikan kinerja portofolionya turun, ya sudah dipastikan saham teman-teman ini juga turun. Nah, sekarang kita balik lagi ke rules-nya, ya kedua aturan dasar di bursa saham kita, bahwa dalam jangka pendek harga saham itu lebih digerakkan oleh sentimen. Tetapi dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental dan kinerja aslinya. Alias hal yang wajar kalau saat ini saham teman-teman turun. Kenapa? Karena memang sentimennya sedang sangat-sangat negatif.
Beberapa faktor seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ketegangan geopolitik global, perang antara Iran, Israel, kemudian perang antara Israel dengan Palestina juga masih terjadi, perang Rusia dan Ukraina juga masih terjadi, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai inflasi Amerika Serikat yang ternyata masih tinggi, ini membuat The Fed kemungkinan tidak buru-buru untuk menurunkan suku bunganya. Dan karena news ini membuat asing keluar dari negara kita, alias terjadi capital outflow yang membuat rupiah melemah ya. Saat perdagangan terakhir kemarin, rupiah dolar kurang lebih di level sekitar 16.250. Hampir mendekati seperti COVID kemarin yang mencapai 16.800. Nah, jadi penurunan saham-saham saat ini lebih banyak digerakkan oleh sentimen yang negatif. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita balik lagi ke basic. Pertama, kita cek kembali kinerja emiten-emiten yang ada di portofolio kita. Apakah kita pegang perusahaan-perusahaan yang bagus, neracanya sehat, dan ada potensi kenaikan laba di tahun ini? Jika memang kita pegang seperti itu ya, misalkan kita pegang emiten-emiten seperti itu, anggap saja kita pegang BBRI maupun BSDE di harga yang sudah saya sebutkan tadi, maka nggak perlu khawatir ya, alias menurut saya di hold saja. Karena toh pada akhirnya ketika kinerjanya tetap naik dan nanti sentimennya berubah menjadi sentimen positif, harga sahamnya akan kembali naik. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pegang emiten bagus dan teman-teman cut loss di harga sekarang, itu ibaratnya teman-teman menjual emiten bagus, emiten bervalue tinggi di harga yang murah. Itu kebalikan dari strategi value investing di mana kita beli saham bagus di harga murah, bukan jual saham bagus di harga murah. Maka dibandingkan kita berfokus kepada sentimen global, kita balik lagi ke kinerja emiten kita. Kita cek lagi kira-kira memang kita pegang saham-saham bagus atau tidak. Kalau kita pegang saham bagus ya sudah, lanjutkan hold. Masih ada ruang untuk tambah muatan, tinggal tambah muatan. Kalau misalkan kita sudah kehabisan cash, ya sudah nggak perlu tambah muatan, di hold saja. Pengalaman saya tahun 2020 lalu, posisi bulan Maret, April, portofolio saya minus 50%. Sampai akhirnya di akhir tahun 2020, portofolio saya kembali naik 1%. Masih beat the market karena saat itu market minus 5%. Oke, itu yang pertama ya, mengenai kita evaluasi lagi kinerja emiten-emiten kita yang kita pegang dalam portofolio. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa untuk kita melakukan diversifikasi ya, alias kita pegang ini sektor mana saja sih. Kalau misalkan kita pegang 80% sektor properti, ya pasti hancurnya dalam gitu kan. Kalau kita pegang 80% emiten komoditas, ya kemungkinan penurunannya nggak dalam atau bahkan naik. Nah, kalau saya sendiri, saya selalu membatasi bahwa dalam portofolio saya minimal pegang 3 sektor yang berbeda, 3-4 sektor yang berbeda. Saya pun pegang emiten komoditas ya, tapi di sisi lain saya juga pegang properti yang saat ini turun. Kemudian selain 3 sektor yang berbeda, yang ketiga juga mengenai alokasi saham yang ada di dalam portofolio kita. Apakah kita pegang saham-saham dengan alokasi yang sangat besar? Misalkan kita 70% pegang saham BSDE. Kalau 70% pegang saham BSDE berarti memang penurunannya sangat signifikan ya. Berbeda kalau misalkan seperti yang saya lakukan, saya selalu membatasi maksimal hanya 25% saja per satu sahamnya, sehingga kinerja portofolio saya tidak tergantung oleh salah satu emiten saja. Maka dengan melakukan diversifikasi, menurut saya ini membantu untuk mengerem penurunan kinerja portofolio di mana ketika terjadi sentimen yang sangat negatif. Oke, itu tadi sedikit tips dari saya untuk menghadapi market yang koreksi saat ini. Dan jangan lupa hari Jumat besok tanggal 26 dan 27 April 2024 kita melakukan webinar ya, kita mengadakan webinar di mana kita akan bahas sektor-sektor atau saham yang menarik untuk kondisi saat ini ya. Pastikan teman-teman jangan sampai terlewat di webinar tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.